Rama gajah berhai Ye purvaiya Neya samhalo kite Kohiyo hiveya Purvaiya ge Chele na kohi jo Asik. Jiarare jumme hese Jese banmana chemur Savan kamahina Pavana kare shor Jiarare jumme hese Jese banmana chemur. Nah, Kawan Humas, kita saat ini kedatangan tamu sudah tidak asing lagi, seorang polisi, namun seorang entertainer juga. Siapa lagi? Siapa tidak bukan lagi itu Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Halo pemirsa, I love you full pokoknya. I love you full. Iya, tengok kamera Pak. Halo. I love you. Gelap nggak gelap? Nggak gelap. Kok agak gelap ya? Kenapa? Kacamata. Aduh ya Allah, pantesan kok agak gelap apa lampu kurang terang gitu kan. Ternyata memang aduh. Udah kelihatan kan? Allah, aku dari penjejan ini. Aduh. Agak apa ya kok. Agak gimana? Maksudnya mau apapun agak ini ya. Aduh, ada apa ya? Ada apa-apakan apa ya. Apa kali? Sebenarnya agak inilah tapi kayak malah udah di ini. Kayak gitu lah ya. Cantik pula. Aduh, terang ya Pak, tamu terang ya. Waduh, Bu ini ya? Wih, Pak Nanang ya dari tadi tuh. Aduh. Beribu-ribu burung melati cuma satu yang bisa terbang. Asik. Beribu-ribu polwan cantik cuma ini di hati aku. Ngeri kali, makanya mana Kasih lah Bu, kasih lah. Saya nggak pati-patul. Gak usah patung. Kalau ada minyak zaitun jangan letak batang belaga. Asik. Apa dia pun ke batun yang penting lu bahagia. Iya. Aduh. Ini emang aku ngapain ini tadi tiba-tiba? Gak ada, datang duduk-duduk. kemari? Becingcong aja kita. Cincong gitu. Oh ya, apa kira-kira Bu? Pak Nanang apa kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sakit nggak di sini ya? Ya sini lah sakit. Terima kasih ya Pak Nanang sudah bersedia hadir ya Pak Iya, di Bu. acara podcast ini. Sebenarnya hari ini saya tuh ada kegiatan Hmm. sama gubernur sama pangdam. Wih, Oh, ngeri. Tapi ngeri begitu ya. ditelepon suruh ke podcast Polda Sumut saya langsung berangkat kemarin. Wih. Pak Kabit. Tenang, gak usah histeris. Tolong Pak Kabit. Gak usah histeris. Aku gak diundang di sana ya. Oh, nggak diundang. Cuman acaranya aja ya Pak ya, Iya, dikasih justru tahu. nanti. Betul-betul aja udah excited. Kira-kira apa yang bisa saya bantu kira-kira Bu? Banyak yang bisa dibantu Pak. Mohon maaf karena saya bisa di fungsi pelayanan jadi saya harus melayani Anda. Wih. Iya betul. Karena kami juga bagian dari masyarakat. Mbak mau ya. Pak Nanang. Iya, oke. Mau nanya nih Pak. Apa pertanyaan? Kok bisa sih? Pertanyaan Pak? pertama. Pertanyaan pertama. Ya. Kenapa sih bisa jadi selucu ini nih anggota Polri? Dari Gimana? mana ide-ide itu terserap menghilangkan image polisi galak? Jadi gini, Jadi gimana? ini sebenarnya rahasia. Rahasia. Ini mau saya ceritakan kepada Anda berdua. Yang penting jangan cerita sama siapa-siapa. Kok jadi tegang Pak? Tapi ini pertanyaannya tadi sejak kapan? Nanti tayang di YouTube loh, jangan Tayang siapa-siapa nanti. pula. Ya tahu lah. Pokoknya ini rahasia YouTuber semua ya. Rahasia netizen. Yang nonton ya, rahasia yang nonton ya. Saya nonton ya. jadi- Netizen yang di sini denger ya, Iya. rahasia. Jangan sampai kemana-mana, oke? Oke. Cukup kita aja yang tahu. Iya, Kita aja yang jadi rahasianya. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Eh, Aku lupa. Gimana tuh ide-idenya? Kok bisa muncul Oh. ide-ide brilian yang bagus seperti itu Pak? jadi polisi lucu Jadi gini awal mulanya itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. 2007. Masih belum ada aku ada aja. Tahun 2007 dulu aku kalau lihat acara polisi ini nggak enak. Maksudnya pertama itu ya Kak, apa Mbak Eni sama si Pika nggak enak. Sambutan Kapolda Sumut, apalah cara ini gitu. Sementara kita kan kadang-kadang pengen refreshing, pengen happy gitu loh. Akhirnya timbul ide, gimana sih kalau jadi MC? Memang selama ini dari mulai SMP, SMA itu sudah mulai apalah. Dulu zamannya ngelaba-ngelaba. Oh iya. Nah, ngelawak lewat Banyolan. Saya memang suka tuh nonton lawak-lawakan dari mulai dulu Sri Mulat, kemudian ada Jayakarta Group, kemudian
kemudian dulu ada grup lawak Es Bagio, terus Tom Tam Group, banyak tuh pelawak-pelawak itu. Jadi saya suka lihat lawak itu dari dulu memang suka lihat lawak. Akhirnya saya kok enak, kemudian kayaknya ada kepuasan tersendiri kalau kita bisa membuat orang lain tertawa kan. Betul. Dan itu sejak kapan? Sejak SMA saya memang sudah SMP lah, sudah mulai pelan-pelan belajar melawak, belajar lucu. Tapi kalau di polisi itu sejak tahun 2007 itu awalnya. Awalnya dulu tuh waktu itu acara di Ditlantas Polda Sumut. Ada syukuran selesai kegiatan operasi lilin kalau nggak salah, kita buat syukuran karena operasi lilin berjalan lancar waktu itu. Akhirnya saya disuruh nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Awalnya saya nggak bisa nyanyi. Awalnya nggak bisa nyanyi. Akhirnya mulailah, udah Pak jadi MC aja. Itu lagu MC Bu. MC itu. Rupanya tuh ketawa-tawa. Sebelumnya sih masih dalam lingkup dulu kan pernah di STM di Pak Binkar dulu kan. Masih lingkup ini aja, lingkup subak gitu, ngelawak di ruangan. Bahkan dulu ada pejabat kalau stres panggil anak. Saya suruh cerita udah lucu gitu. Cuman belum ada lo stand up comedy belum ada gitu. Jadi itulah awalnya. Hingga akhirnya muncul ide-ide buat video lucu gitu kan. Awalnya buat video itu saya waktu di Tebing Tinggi itu buat video. Itu buat video itu kesulitan pertama kali saya sendiri yang main, saya sendiri yang syuting. Yang rekam. Itu dibantu oleh anak-anak sekolah yang ada di Tebing Tinggi, mereka punya kamera. Aku punya kamera. Mak kamera bagus nih ya. Cuman itu nggak pernah ngambil spot. Aku pun baru belajar. Aku nggak ada belajar mana-mana ya Bu. Udah kita buat film. Mana Pak caranya? Nggak tanpa skenario, dan saya nggak pernah buat film tuh tulis skenario, nggak pernah, langsung jadi aja. Jadi nggak ada. Kamu nanti apal ini nggak ada. Kamu kata-katanya ini take gitu. Itu pertama kali buat di Tebing Tinggi. Terus ide-idenya itu menariknya, ide-idenya saya kan suka dengar ceramah, dengar baca-baca cerita lucu. Saya suka dari situ, kadang-kadang situ saya ambil, ini bisa juga buat referensi filmnya, tinggal disusun kayak mana alur ceritanya, kayak mana ngambil gambarnya. Jadilah film-film pendek durasi 1 sampai dengan 1,5 menit. Itulah dia. Luar biasa ya, berarti banyak belajar ya Pak dari YouTube. Alhamdulillah Bu. Jadi serius banget nih jadinya Pak. Nggak sedih. Apalagi Bik, aku udah ibu yang nanya, aku udah oke, nanti hilang pula yang matanya mahal. Ibu lah yang nanya kok, apalagi Pik. Apa tantangan dalam Bapak pembuatan konten itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Makasih Pak. Tantangannya itu adalah yang pertama Waktu saya sempit. Sebenarnya banyak ide yang mau saya keluarkan. Saya tuh sudah nulis judul itu ada sampai 14 atau 16 judul film pendek itu. Udah disusun. Cuman waktu, kemudian keterbatasan alat sebenarnya sih kalau buat film cuma pakai handphone. Handphone pribadi Pak? Iya, handphone aja. Pak Nanang ada caranya, sampein. Dan menuju ke mana? Saya berkenan ya, maaf lahir batin dan kalau boleh ya dan gitulah dan maksudnya saya pun sebenarnya nggak terlalu ini, tapi karena agak apa saya ini kan langsung komandan. Mungkin yang komandan agak apa nanti mau diapakan dan nggak apa kali ya. Kalau saya kami jangan lupa lah ya kan. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada endorse, belum ada. Nah, bisa disampaikan juga yang mau endorse. Ya mau endorse boleh. Ya nggak usah bayar, pakai nasi kotak aja bisa. Jadi kan tantangannya itu keterbatasan alat, terus keterbatasan waktu, kemudian saya kadang-kadang susah cari pemain. Talent ya Pak, talentnya susah ya. Kami nggak boleh nih, kami kan bisa director. Kalau kalian jangan film komedi lah kalian. Jadi film apa Pak? Ini film horor. Horor cantik-cantik. Cantik ini filmnya pun film yang sendu lah sesuai. Kalau aku kan memang berantakan ya, film masih berantakan ya, kena timpul lah itu goyang kota ya kan. Iya itu ya. Dan itu Bu, tantangan apa lagi tadi? Waktu, pemain, talent sama alat belum ada kan itu. Kadang-kadang pakai handphone aja lah, udah durasi sekian menit kan gitu. Nah itu kalau timnya selama ini kan saya ada tim kecil saya gitu kan. Udah punya tim ya. Ada tim kecil aja sih yang tukang edit aja, tukang edit. Dulu udah sama-sama ditupin kami edit ini. Ya, memang saya cuma kirim gambar potongan-potongan, udah saya susun, dia tinggal gabung, kemudian nanti apa ini yang mau diapain Pak? Kalau ini potong gitu. Cuman alhamdulillah saya buat film paling lama durasi kayak kemarin tuh 110 itu film terlama saya buat. Sekitar durasi 6 atau berapa menit kemarin? Iya itu Pak. Kan Kan saya ikut Pak.
Nah itu ibu itu. Ikut. Jadi Sutradara. Tidak Nggak tahu. Titi More loh kami, ya ampun, kami loh yang mendampingi sampai ke bandara Aku sana. polanya masih muda-muda kan, Maksudnya apa ini? Gimana ini maksudnya? Maksudnya Nggak ini. ditengok kambing di sebelah sana. Jadi itu dia tantangannya. Itu tantangan terberat sebenarnya. Kalau untuk buat apa namanya, buat film tuh selama durasi pendek saya nggak pernah pakai skenario. Nggak ada, langsung dari sini kita buat gini, kamu action gini, ulangi action gitu aja. Spontan ya? Spontan aja. Nggak Oh, ada iya. skenario nggak, jadi nggak ada menghafal-hafal. Jadi kalau kamu buat film ini, oke langsung jadi, langsung jadi. Kalau orang-orang multi talent tuh pasti gitu ya kan? Ah, Ya. Kasih satu garis ini ya, buat ini ya. Oh siap komandan, keren. Jadi, Keren ya. Siap, ini makan mana kita Lalu tuh? juga, benar oke main mana? Dengan keterbatasan talent seperti itu, tapi kontennya luar biasa Ya, bagus-bagus. alhamdulillah mudah-mudahan sejauh ini respon masyarakat itu positif ya kan. Iya, betul. Iya benar. Ya, karena kita bagaimana menyampaikan sesuatu tentang edukasi lalu lintas Iya. misalnya, Iya. atau edukasi kepolisian dengan cara yang komedi yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau tegang-tegang kali peraturan pemerintah kadang-kadang masyarakat tidak Iya. ke situ. Nggak Tapi kalau lucu gini, gini. Lebih Apalagi- inovasi terbaru ya. Kadang-kadang sih ada juga si hater bilang nggak, polisi nggak ada otak, yang paling perutnya itu tolong dikecilin Pak. Aku udah berusaha mau kecilin perut itu sumpah. Sampai sekarang gara-gara dibilang gemuk Bu, saya udah jaga makan Bu. Aduh. Jaga makan. Tapi nggak jaga mulut, Sama makan aja, jaga makan semua makan. Makan tapi nggak jaga mulut. jaga mulut, yang penting ternyata bukan jaga makan, jaga mulut yang Iya, makan. betul. Ya, karena aku jaga mulut yang payah. Itu tips diet terbaik ya kan? Pantan lo, aduh ya Allah. Agak dipanggil ya. Kayak gini, Sinilah. ayo mak Jang, mau dimakan, gemuk. Apalagi Nggak kalau dimakan artis ya kan disediakan makanan Ya langsung. Allah, makanan yang tipis, tapi aku telah baru sekali itu loh makan khas Eropa. Waduh, apa itu? Apa itu? Kimchi teh plus sos spinat. Oh, Aku keren belum banget. pernah makan tuh. Pecel itu namanya. Oh, pecel. bahasa aja Indonesia, lah. sos spinat Pak itu. Kira, Pak. Ada stockfish crunchy fries. Wah, itu keren kan? Dari nama udah keren. Ikan teri Bu. Itu namanya stockfish crunchy fries. Ada juga Agak di prank ya. agak cucumber coconut ice juga ada. Nah, itu Bu. apa tuh? Jualan apa itu? Estimun. Estimun ya. Iya, ada satu lagi punch guava. Itu dari mana? Itu dari mana tuh? Dan? Punch guava with sugar itu makanan yang emang asli Indonesia. Yang Nama asli Indonesia getuk lindri Bu. Alhamdulillah. Kira apa? Kira Tapi impor jago ya lagi. bahasa Inggrisnya ya. Saya Bu, nggak ada cuma ngapa-ngapa lagi. Agak lentur ya. Iya, gimana lah Bu, Ibu lagi nilai. Ini. Nah, Dan, Ah. kalau membagi waktu sendiri nih Dan, antara keluarga, pekerjaan sama buat konten. Wah, ini bagi waktu ini memang karena kesibukan yang hampir apalah nih ya, apa namanya? Padat merayap. padat merayap, pamer Pamer paha, ya. pamer paha, padat merayap pakai hati, Oke. Pakai hati. sama pamer dada, Apa tuh? padat merayap tersendat-sendat, ya kan? Agak pening nggak? Untuk bagi waktu emang harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi kadang pagi kita di kantor dulu menyelesaikan pekerjaan, kemudian nanti kalau ada waktu luang buat konten, nah itu. Setelah buat konten nanti kadang sore kita melakukan pengaturan di jalan. Nah itu. Terkadang malamnya lagi belum lagi ada kegiatan jadi host, membawa acara, ya kan. Kadang waktu sama keluarga emang sempit. Makanya itu biasanya kalau sudah hari Minggu itu pas lagi ada off itu kan, saya emang di rumah itu nggak kemana-mana. Saya bawa keluarga saya kemana-mana itu off itu. Memang saya kemana-mana saya di rumah itu kalau hari Minggu itu. Karena waktu saya cuma itu. Pernah saya tuh seminggu nggak pernah jumpa sama istri, sama anak. Padahal tinggal satu rumah tapi nggak jumpa. Ya Allah. Karena Itu masih saya ingat ya, Pak, ya? saya pergi anak belum bangun, Pulang. saya pulang anak udah tidur. Jadi seminggu nggak jumpa. Padahal satu rumah. Iya. Paling nggak tengok dari jauh, mak udah tidur nanti udah gitu aja lah. Kayak mana lagi? Tapi untung masih kenal ya Pak waktu pulang ya. Waduh. Masih kenal ya. Kalau nggak untung masih kenal. Nanti dia bilang, kenapa Pak? Mau ngapain Pak? Minta sumbangan Pak? Anak tidur, mamanya belum. Ada Iya. yang Ada. Oh iya iya betul. Agak tit gitu Iya. ya. Jadi Pak, Iya Bu. menjalani rutinitas kerja buat konten. Hmm. Itu ada nggak dukungan dari keluarga, satuan kerja gimana Pak? Ada. Dukung apa gimana Pak? Kalau keluarga tuh sepanjang konten itu positif, mereka pasti mendukung. Dan saya sering ini loh, kalau sudah buat film, saya kasih tunjuk dulu sama keluarga saya. Terutama sama anak-anak, ini gimana film ini? Lucu nggak? Oh bisa, lucu, baru kita share. Kadang-kadang juga saya ajak, ayo buat film ini, ayo untuk anak-anak itu kan.
Pokoknya kalau buat film tuh saya minta pendapat keluarga, ini jangan pakai gini lah, ini terlalu begini, ini terlalu begitu. Oh ya udah lah, nggak usah difilterkan, nggak usah. Kalau ini sensor aja apa, nggak cocok dari sini. Lah, saya biasanya memang kalau untuk penilaiannya itu ke ini dulu ke keluarga. Ke keluarga ya. Nah, ke keluarga kalau mereka sudah oke baru saya share. Biasanya saya share tuh di grup direktur lalu lintas dulu tuh saya share. Nah, respon positif. Dari mana taunya? Dari banyak minta video, kirim videonya bang, kan saya taruh status tuh, kirim videonya bang, nah, baru saya kirim, ini berarti respon positif. Baru saya taruh lah di TikTok, di IG, di apa lagi, karena saya sering ke Polres Sumut, ya kan, kemana lagi tuh tapi saya memang jarang aktif di YouTube, jarang aktif, karena saya nggak punya orang, apa namanya tuh, Admin. tim apa saya beri. Iya. Kayak gitu lah tuh tim yang ngelola itu, karena waktu saya nggak ada untuk ngelola itu, nggak mungkin mau manteng YouTube ini. Iya. Gajinya berapa dan kalau jadi admin? Bisa lah. Bisa lah dan. Bisa lah. Bisa kita bicara. Biar kita bantu-bantu. Kita bantu. Kita juga admin kan. Kita juga admin. Biar kita bantu-bantu. Berapa? Mahal kali teleponnya. Belum apa-apa udah pening ya, penting ya. Masih merintis ini. Kalau Masih kayak merintis. aplikasi stop itu mah nggak apa-apa lah. Oh iya. Bayar per jam. Kayak gini aja dibilang merintis ya. Seperti ini aja dibilang merintis. Komandan nggak terkenal komandan rasa, padahal di luar sana. Udah Mana? kemana Siapa sih yang tidak kenal? Buktinya kelihatan. Itu Nanang. Nggak ada yang tak foto, Kusumo. asal undangan nggak ada yang tak foto. Masa kalau ukurnya harus minta foto? Ya undang-undangan nggak? Pernah aku sekali. Berhenti aku. Simpang Iya, iya. Begitu nih. Ada nih pengendara. Pak, apa ya? Bapak Primus ya? Marah lah aku, kok ngejek cuma lah aku. Bapak Primus kan? Serius kok ngejek nih? Enggak pak, betul pak. Bapak Primus? Bukan, aku Nana. Jangan bohong bapak. Bapak Primus Justisio. Malu aku digituin kan orang. Bukan aku Nana loh, kau tak apa aja. Tolong lah pak, ngaku lah pak. Bapak Primus kan? Orang udah nengok semua. Ya, aku bilang, iya kenapa rupanya? Nggak mirip aja pak ya, tadi perhatikan. Kok ngajar kayak gitu, udah capek aku nggak ngaku. Sekali-kali dan orang lucu harus di-prank juga. Iya. Itu masyarakat bagus berani. Nandan, komandan kan punya partner MC nih, Bu Mira. Ya, Kayak mana sih Dan membangun chemistry Dan sama Bu Mira? itu memang kita sudah lama bekerja sama. Dulu awalnya saya tahun 2007 saya sendirian tuh. Nah, dia masih MC seremonial. Oh, iya. Masih sambutan Kapolda Sumatera Utara kepada Irjen Pol Dr. Andes Nanang Kusumo kami silakan. Amin. Aja dulu. Amin. Sambutan Wadir Lantas gitu-gitu masih kaku-kaku gitu. Aku nggak pakai kaku. Aku tuh orangnya kayak mana ya? Kalau dia belajar MC kan ada namanya belajar apa? Tingkah laku apa namanya itu? Behavior apa namanya? Apa ya? Public speaking. Nah, public speakingnya dia belajar di Kok John Robert behavior? Power. Behavior tuh nggak berpikir jadinya saya. Dia public speaking belajarnya di John Robert Power. Iya, oh iya. Aku di warung tuanya Dionisia lagi. Seberangnya ya. Iya, seberang. bukan di John Robert Power tapi di John Dionisia lagi. Iya. Jadi dia berbicaranya dia atur ya. Iya. Siang Bapak Ibu. Aku mana pandai sih. Iya. Iya, nama asal paling keras kok bawa acara di perwiritan Yasin. Contohnya kayak mana Dan? Assalamualaikum. Ya mana tahu main ajar aja lah. Jadi kalau kami pertama susah. Jadi dia grogi-grogi gini segala macam. Udah lama tuh sejak tahun kami tuh bergabungnya mulai tahun 2009 kalau nggak salah. 2009, nah baru mulai berubah. Awal-awalnya dia kaku-kaku gak jelas. Iya. Ya, kaku-kaku gini segala macam gini. Dan kami karena beruntungnya itu ditempatkan di satu satker. Jadi setiap hari ketemu, setiap hari cerita, setiap hari gini gitu, setiap hari ya udah. Kadang-kadang tanya juga, pas sampai mana Mira ya? Aku bilang enggak, aku nggak tidur sama dia pak. Aku tanya mana Mira ya? Iya betul. Mana Mira? Kita tahu pak nggak tidur sama aku sama laki dia. Masa guru sopan aku di mana kan? Iya. Kalau tidur sama aku nggak apa-apa, nggak lo nggak Oh nampak. gitu tidur sama aku. Iya mas kan tanya gini, karena kami tuh sering sama di acara Iya, sama. saking seringnya. Jadi kok tanya apa lagi? Nana mana sih Mira? Nggak tahu kan, nggak tidur sama saya tadi malam. Aku nggak tahu dia nggak tahu. Soulmate. Jadi memang banyak kadang-kadang kita juga ada ketidakcocokan, tapi kita saling mengingatkan. Oh ini kayak gini kau, ini kayak gini. Ini kau terlalu gini, kau terlalu gitu. Jangan gini kali, jangan gitu gini. Nah, kadang kita ingatkan kau jangan terlalu gini, nanti kau tidak fokus. Lu fokus begini gitu. Jadi kalau pas di panggung, sekalipun kita bentrok saat di panggung kita profesional, tetap aja kita tunjukkan kalau kita lagi lagi clash misalnya, lagi tidak satu jalan gitu kan. Di panggung, di bawah panggung ribut kita, tapi di panggung kita tetap biasa kita tunjukkan kita perform
profesional. Dan saya nggak pernah belajar secara formal untuk belajar MC. Saya hanya lihat YouTube, lihat dari internet, belajar dari MC, dari pantun-pantun. Saya belajar dari senior-senior yang dulu. Itulah dia. Terbukti memang polisi multi talent ya. Iya, karena alhamdulillah kalau di seluruh Indonesia bukan sombong atau apa ya. Kalau untuk nge-host polisi memang agak susah. Karena apa? Kita terpaut dengan hierarki. Iya, betul. Padahal kita bos-bos itu pengen gimana sih supaya ini hilang stresnya iya, gitu kan. betul. Kalau manggil artis kan waduh. Manggil pelawak tuh agak sulit ya. Manggil pelawak. Ini dan lebih apanya lagi yang diuntungkan lagi, kami berdua tuh MC dengan audien yang itu saja. MC-nya ini saja. Mau nggak mau kita harus banyak bahan. Kita harus banyak inovasi. Kita harus banyak bahan-bahan untuk lucu-lucuan. Kalau nggak hancur tak, audiennya itu aja, MC-nya ini aja. Apa nggak mau ada nih ya kan? 3-4 kali mau ada. Tapi itulah karena kita belajar terus cari bahan akhirnya kok nggak bisa habis bahan orang ini. Kayak mana nggak bisa habis, belajar terus, baca terus ya kan. Bayangkan kayak misalnya Kapolda 2 tahun di sini, awak nge-MC di depan dia sejak dia pertama datang. Berarti kan bahan awak tuh harus cukup untuk 2 tahun. Kalau pelawak tuh kan audiennya hari ini lain, besok lain, besok lagi lain kan gitu kan, lain habis. Kalau awal enggak, hari ini itu aja terus ini aja tamunya tamunya ini udah tahu dari mau awak terpaksa cari bahan inovasi yang lain itu aja. Nah Pak, role modelnya sendiri nih Dan, siapa sih kan? Apa ya? Role model. Maksudnya panutan? Iya. Idola gitu maksudnya? Yes. Kayak mana ya? Yang menjadi panutan dalam kemulti talentan yang komandan miliki lah. artis kah? Atau pimpinan kah? Atau siapa? Atau diri sendiri? Iya, aku nggak ada itu punya patokan ya? Nggak ada. Berarti diri sendiri ya? Jadi cuman saya kadang-kadang ngambil referensi dari pelawak A. Saya ambil, oh ini gini, pelawak B. Saya belajar dari situ, pelawak ini. Terus nanti saya lihat film, oh pokoknya gini. Terus nanti belajar nyanyi, oh nyanyi. Terus saya nggak pintar nyanyi, benar saya nggak pintar nyanyi. Saya sempat les vokal selama 8 bulan. Les vokal ya, belajar. Serius Dan? Iya benar. Belajar les vokal? Iya, les vokal dulu, belajar sendiri. Demi mengasah ini ya? Iya, kemampuan. aku nyanyi kok nggak enak, dibilang orang falas, gimana sih falas gitu kan. Akhirnya belajar vokal nyanyi, belajar tarik nafas, do re mi fa sol la si do, tarik nafas, gitu ya, belajar 8 bulan saya belajar vokal. Jadi kalau ditanya panutan, siapa yang nggak ada panutan untuk bawa acara, nggak ada. Cuman ya itu tadi kita ngelawak ini nanti ambil dari kayak OPJ, diambil ini ya sih, oh cerita gini, baca ini dikit, tapi kita rubah ceritanya, kita rubah ininya gitu. Kalau panutan nggak ada saya. Berarti belajar dari semua ya? Iya, saya belajar otodidak, nggak pernah formal, makanya kalau disuruh acara formal aku pening. Pening ya? Pening malah bawa acara rakernis pening aku. Iya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak panik. Yang lebih parah lagi kalau acara-acara serius, kadang kayak doa bersama itu, aku pening tuh doa bersama kalau disuruh doa bersama. Karena aku punya buka pada ketawa ya kan? Ini cara ngaji pula ya kan? Ngaji pula ya kan mau lama ya. Nggak nyambung. Kita suruh saja ketawa. Kayak gimana? Assalamualaikum. Dan dia ketawa apa itu orang? Tapi itulah Pak, dengan sejuta talent yang Bapak miliki, tapi Bapak masih mau belajar ya Pak? Ya memang ya belajar terus memang kan. Ilmu tidak ada habisnya ya Pak? Iya. Tutuplah ilmu sampai ke liang kuburan gitu. Salah. Di Cina. Iya, liang kubur. Enggak, sekarang udah pindah di Cina lagi. Kejauhan ya. Belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak berarti harus belajar formal, ya kan? Tidak harus membaca buku setiap hari gitu. Bahkan dulu saya tuh ke kamar mandi saya tuh bawa buku dulu. Betul Anda. Iya betul dulu, bawa buku. Jadi kalau mau ada sesuatu kan, udah bawa buku saya kecuali mandi ya, bawa buku. Buku di pesawat. Kalau mau terbang tuh dulu, belum ada handphone, bawa buku. Itu diapain bukunya? Baca. Iya. Aja kan? Kan jenuh tuh semua tuh, baca dulu, dah sampai habis. Dulu lagi kalau udah setiap hari Sabtu itu dulu saya sekali beli tabloid, dulu ada tabloid. Iya. Beli tabloid itu gitu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang udah zamannya canggih, tinggal buka. Swipe ya. Bukan ini dia bergerak lagi mau kita apa gitu. Jadi setiap mau ada acara misalnya ada diundang ke Kodam 1 Bukit Barisan, acara ini ya kita belajar
tentang Searching. kodam, apa sih kodam itu belajar di BO, jadi bisa nyambung ke sana gitu. Berarti kita harus belajar juga nih Bu dari Usaha tidak mengkhianati. Diundang jadi MC balap motocross, kita belajar tentang motocross. Diundang MC rally, kita belajar tentang rally ya. Diundang MC acara bisa sambut di kantor gubernur, kita belajar tentang gubernur, apa cerita dia, gitulah informasi. Baru kita manggung, jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan di situ. Gitu Keren ya? Keren. 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 Dan Harus kalau banyak belajar. pengalaman yang paling ini dan yang paling berkesan mungkin di depan jenderal-jenderal ada nggak Dan? Ada Apa tuh Dan? depan Kapolri, Iya. itu mah itu pernah deg-deg lah ya kan, awak masih Ibda, ya nggak tengok tuh bintang-bintang. Iya, betul. Masuk pintu aja udah lemes kaki Di sini saya. kok kombinasinya deg-deg kayak Iya, bintang-bintang betul. ini Ini bintang bintang. 3, ya Allah ini pokoknya kalau salah ngomong pindah lah ke Papua. Ya jadi itulah awal-awalnya. Tapi kemudian saya berpikir kok, jadi mereka kan manusia, mereka tuh manggil aku itu memang butuh refreshing. Kenapa aku harus tegang? Awal-awalnya menyesuaikan dengan acara, aku nggak gitu sekarang. Kalau panggilan resikonya tadi glamor, meriah, Heboh. rame, lucu, heboh. Dan udah panggilan itu urusannya. Kalau mau serius, tegang, jangan angan. Kalau panggilan pakai gitu. Iya betul. Glamor, rame, meriah, lucu, heboh. Ya udah itu pilih mana. Komplit. Jadi kalau acara apa? Acara serius jangan panggilan. Nggak nyambung, aku malah tersiksa kayak gitu. Tersiksa. Iya. Tersiksa. Jangan gini ya, nggak boleh gini. Ini gini. Ini bagus aku diam aja sini, ngapain aku Iya, suruh betul, betul. Mending aku udah kayak gitu. Tapi kalau kayak ada IO lagi kan, ada IO. Ini udah begini, mana acaranya? Udah, oke, ini ya udah. Bang, kadang-kadang kan IO ini ditulis yang mau diomongkan tuh apa. Iya. Ya kan, ngomong asal apa itu nggak ada nih, aku nggak mandi gitu, mainkan terus udah jalan terus. Nah, itu aja. Jadi pengalaman yang paling seru itu ketika kita nge-MC di depan pejabat-pejabat dan mereka welcome dengan kita. Wah, dia ketawa gini aja sekali. Udah ada paten udah. Udah. Udah mana Gitu udah ya. masuk terus aja. Dalam, udah habis itu baru. Nah, lupa ya saya Ngapain? Itu dia. Itu paling teken. Teken. Absen ya? Ada hadir. Oke, kalau kita bincang-bincang lebih lama lagi nggak ada habisnya. Iya, memang sih. Nggak ada habisnya. Selalu ada bahan yang diberikan untuk kita lucu-lucu biar hilang. Tapi saya dari tadi hilang loh stresnya. Iya betul. Jadi hilang loh Dan. Kok bisa? Makasih ya Dan udah Itu belum datang. lucu kali sebenarnya. Oh, belum lucu kali. Belum lucu kali. Juga ada lebih parah lagi. Jadi kayak mana? Kayak mana yang lucu itu? Tunjukkanlah. Jadi kalau saya tuh ngumpul sama kawan-kawan saya tuh yang dari SMA dari SMP, Iya. itu kalau ngumpul tuh itu bisa tuh kumpul sampai jam 2 jam 3 pagi. Itu aja mereka sampai ketawa-tawa tuh. Sampai pulang nih. Bahkan pernah ada satu acara waktu itu bisa sambut di lantas. Itu ibu dia sampai gini. Sampai rahangnya Rahangnya sampai ketawa. Iya. Ketawa terus 1 jam lebih dia ketawa gini. Untung nggak geser ya Dan. Oke. Bukan sakit gigi tapi ya. Yang lucu pernah. Jadi ada kawanku sakit ini waktu SMA. Sakit usus buntu. Operasi nih. Kami nengok lah sebagai kawan sekolah, nengok lah kami. Ya orang sekolah. Dia langsung gini, siapa aja tuh ya? Si Joko, Henry, terus si Ayu, si Amel, Eko, Mustafa. Nanang ada? Ada. Nanang jangan suruh masuk ya. Kenapa? Sakit perutku. Aku lihat mukanya dia ketawa, kata dia gitu. Apalagi dia ngomong jangan suruh masuk ya. Jadi aku gak dikasih masuk, aku nunggu di luar kan kurang ajar. Kebayang saya tadi pas bapak ngomong seperti itu, kebayang saya. Nah, katanya aku jangan masuk, kursi di luar aja. Jadi ngapain sih dulu sih? Waktu masuk lah makan roti. Iya. Aku di luar ya, kamu jauhnya di ruangan. Gak boleh ngomong lagi aku. Karena kalau ngomong dia ketawa. Iya loh, Gimana sakit nih? loh itu. Beroperasi soalnya Pak, Iya. masih pasar. Masih usus buntu. Itu dukanya kalau orang lucu ya. Iya. Itu dukanya Tapi ya. dukanya gini, malah anak-anak aku bilang aku serem. Hah? Emang serem ya? Enggak. Enggak ya. Apa tuh serem? Karena kok serem-serem amat. Enggak Komandan tanya kenapa kok dibilang serem? Ya kalau di rumah kan awak nggak ngelawak kali ya. Ngelawaknya di panggung aja. Jadi ada pernah bilang, nah kau kalau di bawah nggak lucu. Ih ngapain juga nggak dibayar ngelawak. Betul. Iya, kalau di bawah tuh harus lucu. Di panggung aja lucu ya, di bawah ya udahlah biasanya. Kalem ya, kalem. Kalem lah sama kok di panggung. Gitu. Di panggung master of ceremony. Iya. Kita bos acara, bosnya kan.
Iya Kapolda aja nyanyi Pak Kapolda, nyanyi dia. Hanya di panggung aja lah kita bisa nyuruh Kapolda. betul. Pak Kapolda berkenan nyanyi, Pak Waka coba deh tamparin. Pak Kapolda silakan nyanyi dia. Hanya di atas panggung kita bisa minta beliau untuk nyanyi. Dan kita yang ngatur acara, kita ada suruh. Nah, makanya MC itu wah, pekerjaan yang ini tuh TOP. Kalau MC TOP sekarang tuh ya kalau yang saya lihat tuh ya kayak Tonton Yahya, yang Helmi Yahya, itu MC Coki Sitohang, itu MC keren teman-teman tuh. Tapi kalau yang anak-anak ya ada Tolani, Sule, siapa lagi Vincent, Desta, siapa lagi tuh MC yang anak. Tapi dari mereka tuh Raffi Ahmad gitu ya kan. Tapi yang jelas mereka bukan polisi. Iya, itu dia. Saya bisa jadi MC kayak mereka, tapi mereka nggak bisa jadi polisi. Setuju. Itulah keistimewaannya ya Dan. Walaupun dia host, TOP gini segala macem, artis ya, saya bisa jadi artis, tapi artis nggak bisa jadi polisi. Iya. Gitu ya. Itu aja penangannya. Betul sekali. Jangan sampai komandan jumpa Raffi Ahmad nanti ditarik pula ke Rans Entertainment. Iya, tergantung ininya. Tergantung ngomongin lah ya. Tergantung manajer aja begini. Saya manajernya. Tapi dia Jadilah Bu, jadilah sekarang Bu, kita tim bedak-bedak anak-anak jadilah. Iya, kalau bedak, pikir dia lawan aja. Biar lebih fresh. Itu lagi kalau di acara di bedak suntuk aja betul. Kenapa kan biar good looking loh. Ya Allah, aduh pernah ada acara buat operet aku didandani kayak perempuan. Iya. Jadi kowat dia aku didandani jadi kowat, sumpah. Pakai baju kowat, pakai baju tentara, pakai jilbab. Jadi ada tentara baru tuh. Pagi Bu, aku gini aja. Karena kalau aku mau pagi itu kecil deh. Iya. Izin Bu. Gitu aja, Bu. Manis ya. Manis lah ya. Pas gua ngomong awak laki-laki. Mana di panggung aja itu awak lucu-lucuan pakai baju perempuan di bawah nggak pernah lah. Kalau di makeup ini suntuk aku, tapi pakai lipstick. Ayo Allah suntuk ada Pak. Pernah sekali acara nggak ada tisu basah. Makeupnya yang mahal itu. Iya. Itu kan harus pakai tisu basah gini kan. Ayo mati lah Bu. Kayak mana nih cuci muka nggak hilang. Lengket ya Mas. Iya lengket. Asli aku pulang kayak gitu aja aku pulang. Bayar parkir berapa Bang? Ke parkirnya gini nih kok. Jumpa anak nggak Dan? Enggak lah, ada tidur lah. Bini awal maklum aja. Tukang ini parkir di buka palang. Iya. Apa Bang? Suaranya Bang, ya? Bang. Ada Bang, jadi mau ketawa. Aku udah gini aja, ketawa mau pecahkan malah. Aduh. Mau nanya nih Pak. Ya, Ada target nggak? Target karir. target karir. Ada sih, kalau target karir itu ya, saya pengen menjadi apa namanya, komandan di kewilayahan itu. Amin. Ada kamera Dan. Kita ini kan curcol ya kan. Izin Pak, ini ya sebenarnya sih bukan keinginan saya pribadi. Ini memang sebenarnya udah bukan keluarga juga Pak. Dari istri saya. Jadi memang pengen juga jadi kasat desa dulu sambil Pak. Kapolsek kah, kasat lantas kah, kasat sensi kah. Ya kalau Bapak nggak keberatan pun Kapolres pun siap juga. Masalahnya Bapak siap nggak karena Pak Kapolres kan? Intinya Bu ya. Dan kalau jadi Kapolres nggak mungkin sekalian MC tongkat mau di mana? Nanti pas sambil apel muncul lah ketawa. Iya. Selamat sih. Aku udah malam sudah latihan. Coba bayangin ya, coba kan Aku latihan. udah latihan. Iya. Jadi kasat lantas itu udah latihan aku untuk apa namanya? APP. Bisa sambut. Sambut, oke. Selanjutnya sambutan dan perkenalan kasat lantas. Misalnya kasat sambut batu aja lah ya. Iya. Amin. Selanjutnya- Itu sebenarnya sekalian Iya, itu curcol. Agak ya. Kira-kira. Iya. Itulah. Sambutan kasat lantas Labuan Batu kepada Bapak Ibtu Nanang Kusumo, kami silakan naik lagu. Naik. Langsung lah. Kalau Tuhan memasak bayam, jangan simpan di loyang emas. Asik. Izinkan kami mengucapkan salam agama harus dibalas. Wah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Puji syukur ini sebetulnya saya bersama istri, nama lengkap Nanang Kusumo, jabatan ini dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ini ya nggak Iya. banyak-banyak lah. Dan mohon bimbingan Pak Kapolres, Bapak Waka agar membuat Labuan Batu nanti menjadi lebih baik lagi kan gitu. Iya, ya. betul. Nah barulah kita kasih bantu lagi. Ya. Kalau Tuhan menangkap si ikan kakap
jangan lupa letak di atas papan. Saya rasa kami pun tak perlu banyak bercakap-cakap, takut pula nanti audien jadi bosan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau Tuan ke Batubara jangan lupa Batang Selasih. Kita kembali ke rangkaian acara. Untuk itu kami persilakan kepada MC. Kepada ikan beli kopiah untuk dipakai waktu sholat subuh. Demikianlah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kayak gitu MC-nya pun langsung turun dah lah. Pak Hasan aja lah katanya gitu. Kacamata. Aduh. Jadi gelap. Salah. Agak ke sini. Nah. Baik masyarakat pemirsa dimanapun Anda berada, saya menyampaikan pesan hindari pelanggaran. Ya, betul. Karena di jalan itu bukan hanya ada kita, ada orang-orang lain juga yang menggunakan jalan itu. Ya, itu adalah kepentingan kita bersama. Ketika Anda patuh aja di jalan itu, Anda sudah menyelamatkan banyak nyawa di jalan. Tetap patuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan kita bersama. Jangan lupa tetap dukung channel Humas Polda Sumatera Utara agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara dan Indonesia. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak sudah mau hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara ini dan memberikan banyak edukasi khususnya bagi Polri. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bapak. Baik kawan Humas, sekian kita bertemu pada hari ini. Kita bertemu dalam acara podcast selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Salam presisi. Salam presisi. Oke. Oke.